Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadinil qail man azzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Al-hadis au kama qala wa ala alihi wa ashabi ajmain la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gondang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Gondang. Yang saya hormati staf karyawan dan tata usaha SMA Negeri 1 Gondang. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMA Negeri 1 Gondang dan jajarannya. Dan tidak lupa yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan anak-anakku kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Utamanya adalah nikmat Islam dan nikmat iman yang alhamdulillah sampai saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan peringatan hari besar Islam, yaitu Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun melalui kegiatan online atau peringatan secara online untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Gondang, yang semuanya kita diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, tidak ada halangan satu apapun. Kedua kalinya rahmat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan iringan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita memperingati kegiatan peringatan Maulidun Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam atau peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sehat, yang tidak ada kendala dan halangan apapun. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa memunajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pelaksanaan kegiatan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dengan online atau dengan daring kita diberikan kemudahan dan kelancaran, serta diberikan ilmu yang manfaat dan maslahah serta barokah fitini wa dunya wal akhirah. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dalam Al-Quran disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Artinya adalah bahwasanya telah ada pada diri kamu Muhammad, telah ada pada diri kamu semuanya utusan Allah Nabi Muhammad sebagai uswah atau sebagai teladan, sebagai suri tauladan yang perlu kita ikuti, yang perlu kita laksanakan keteladanan-keteladanan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, yang semuanya adalah memberikan perintah kepada kita semua untuk mengikuti jejak apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan, apa yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya dengan peringatan ini, mari kita mengikuti teladan-teladan, uswah-uswah, sunah-sunah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apa yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Rasulullah, mengapa Nabi Muhammad harus kita agungkan hari kelahirannya?
Mengapa Rasulullah Muhammad SAW harus kita meriahkan hari kelahirannya? Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW itu merupakan nabi pilihan, nabi sebagai nabi akhir zaman, dan nabi yang menjadi pimpinan para rasul dan para nabi. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, mari kita agungkan hari kelahiran ini dengan berbagai kegiatan, dengan berbagai aktivitas, baik yang ada di masyarakat ataupun yang ada di sekolah kita. Kata Rasulullah SAW, man adzama maulidi kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memperingati, mengagungkan, merayakan hari kelahiranku, kata Rasulullah, kuntu syafi'an yaumal qiyamah, saya akan memberikan syafaatnya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ini kata Rasulullah SAW. Selanjutnya, bagaimana kita dalam mengagungkan, merayakan kegiatan Maulidun Nabi Muhammad atau hari kelahiran Rasulullah tersebut? Satu, bisa kita adakan dengan mengadakan pengajian-pengajian, kajian-kajian agama. Melalui pengajian itu kita bisa mengadakan kegiatan atau kegiatan maulid tersebut, baik di masyarakat, di desa-desa, di kota-kota, ataupun juga berada di lembaga pendidikan atau sekolah. Itu adalah yang pengajian yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau di sekolah itu bisa diadakan dengan mengadakan lomba-lomba keagamaan, misalkan MTQ, misalkan pidato agama, kemudian lomba kaligrafi, lomba adzan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk kegiatan dalam rangka memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad SAW yang berada di lembaga pendidikan atau di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yang ketiga, kita bisa meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mahabbah atau rasa cinta kepada Rasulullah itu bisa kita buktikan, bisa kita laksanakan dengan memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat Nabi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu semua adalah mengucapkan, membaca sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh karenanya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah, bersalamlah kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai contoh mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak membaca sholawat, karena Nabi Muhammad, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut merupakan orang yang memiliki keajaiban, orang yang memiliki keunggulan, orang yang memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan manusia atau umat manusia yang lain. Oleh karena itu, sebagai bukti rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, mari kita baca sholawat Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi Asya
ni wa taraji atfatayaji radal alami ya uhailal judi wal karami mila mangga sami-sami mirsana rukun Islam kang akeh limo sepisan maca kalimat syahadat kaping pindho ning lakoni salat ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji kaping telune bayar zakat poso Ramadan ingkang kaping papat kaping limone ibadah haji ana tanah Madinah Makkah kang suci ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa taraji. Ini bentuk sholawat yang perlu dan harus sering kita ucapkan sebagai bukti kita cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki keutamaan, keajaiban, keunggulan bila dibanding dengan manusia atau umat manusia yang lain. Oleh karenanya, mari dalam bulan Maulid ini sebagai penghormatan kita kepada lahirnya Nabi Muhammad SAW dengan kita memperbanyak sholawat Nabi. Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi yang memiliki keunggulan dan keistimewaan. Yang keunggulan dan keistimewaan itu bisa dan banyak kita pelajari, kita baca, dan ada sebuah syair yang menerangkan keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Dalam syair disebutkan Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamsi ala qadami. Itu pujian yang selalu diucapkan oleh umat manusia sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat istimewa, yang sangat unggul, yang sangat memiliki kelebihan-kelebihan di tengah-tengah masyarakat dunia dan masyarakat umumnya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu merupakan Nabi seorang yang memiliki keistimewaan baik untuk masyarakat Arab, lebih-lebih masyarakat dunia. Itu disebutkan Muhammadun asyraful ajami wal a'rabi wal ajami. Kemudian disebutkan lagi dalam syair Muhammadun khairu man yamsi ala qadami. Nabi Muhammad adalah orang yang paling terpilih oleh Allah yang turun dan berjalan di muka bumi ini. Itu disebutkan dalam syair tersebut Muhammadun asraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamsi ala qadami. Itu salah satu pujian yang disebutkan dalam syair-syair oleh para ulama, oleh para pejuang-pejuang agama Islam sebelum
kita ada atau sebelum di Indonesia masuk Islam. Karena itu ini sebagai bukti mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam pelaksanaan Maulid Nabi ini yang perlu kita laksanakan juga adalah kita meneladani uswah-uswah atau sunnah-sunnah yang sudah diberikan sudah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW kepada kita semua sebagai umatnya. Keteladanan itu adalah yang pertama, salah satu contohnya adalah jujur. Kepribadian dan sifat yang dimiliki oleh Rasulullah adalah jujur. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang paling jujur, sehingga waktu orang-orang Quraisy ingin ada peristiwa, ada khiyat, ada cerita bahwasanya ketika orang-orang Quraisy pada saat pembangunan Ka'bah itu orang-orang Quraisy mendapatkan permasalahan-permasalahan siapa yang akan menetapkan, siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah tersebut. Akhirnya semua berunding, tokoh-tokoh masyarakat berunding, dan ditemukan kesimpulan bahwasanya siapa besok pagi yang akan datang pertama kali di masjid, siapa besok pagi yang akan datang di Masjidil Haram, itu adalah orang yang kita tunjuk untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Akhirnya setelah esok paginya, ternyata yang datang pertama kali masuk di Masjidil Haram itu adalah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad dipilih, ditunjuk oleh orang-orang Quraisy saat itu untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah yang sedang dibangun itu. Namun bagaimana Rasulullah? Rasulullah tidak akan melaksanakan. Ternyata Rasulullah tidak melaksanakan itu. Rasulullah akhirnya mengambil kebijakan, mengambil langkah bahwasanya agar semua tokoh-tokoh suku-suku yang ada di Quraisy itu bisa meletakkan semua. Akhirnya Nabi Muhammad membeberkan serbannya, kemudian serban itu ditaruhlah di situ Hajar Aswad, dan setiap pojok-pojok dari apa ini namanya, dari serbannya Rasulullah itu, ini adalah suku A, suku B, suku C, suku D, dan lain sebagainya. Akhirnya diangkatlah secara bersama-sama Rasulullah dan para ketua atau para tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada. Akhirnya Hajar Aswad bisa terangkat dan diletakkan oleh Rasulullah di Ka'bah yang sedang dibangun. Akhirnya saat itulah Rasulullah disebut dan diberikan gelar dengan julukan Al-Amin, yang bisa dipercaya, yang bisa memberikan dan meletakkan Hajar Aswad secara bersama-sama dengan kelompok yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak keteladanan Rasulullah yang perlu kita ikuti, yang perlu kita laksanakan sebagai umatnya. Kalau yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah sifat Rasulullah itu adalah sifat yang sabar. Sabar dalam menjalankan tugas, sabar dalam memperjuangkan agama Islam pada saat itu, yaitu sifat sabar. Yang mana sabar ini ada suatu cerita, ada suatu peristiwa di mana setiap pagi Rasulullah datang ke Masjidil Haram itu, di Masjidil Haram itu diberikan kotoran unta, kotoran yang lain-lain, semua itu dilemparkan di Masjidil Haram. Rasulullah datang pertama kali di masjid itu, akhirnya dia membersihkan dengan suci, dengan penuh kesabaran, untuk bisa digunakan sebagai tempat ibadah untuk melaksanakan sholat. Kemudian hari berikutnya masih ada kotoran lagi. Rasulullah dengan sabar membersihkan kotoran-kotoran tersebut untuk bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Sampai 3 hari itu tetap masih ada kotoran-kotoran setiap pagi. Rasulullah dengan sabar. Akhirnya
pada hari yang kelima, dan seterusnya. Rasulullah tidak mendapatkan, tidak menemui kotoran-kotoran itu lagi di masjid. Rasulullah bertanya-tanya, ini di mana orang yang sudah mengotori masjid, sekarang kok tidak ada. Akhirnya ditanyakan oleh para sahabat, ditanyakan kepada para sahabat, bahwasanya orang yang biasa mengotori Masjidil Haram untuk pelaksanaan ibadah sholat tersebut, akhirnya ditanyakan dan diberikan informasi oleh sahabat bahwasanya dia sedang dalam keadaan sakit. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya dengan diberikan kabar dia sakit, Rasulullah bertandang untuk menuju ke rumahnya dan menjenguk orang tersebut yang sakit. Inilah yang diberikan sifat, inilah merupakan sifat kesabaran Rasulullah kepada orang tersebut. Dan Rasulullah akhirnya datang kepada orang tersebut. Akhirnya Rasulullah, mengapa selama ini kau menjalankan seperti itu? Karena saya benci kepadamu Rasul, karena saya tidak suka dengan kamu. Terus sekarang kamu mengapa kau tidak melaksanakan itu lagi, tidak mengerjakan itu lagi? Akhirnya oleh Rasulullah diberikan bimbingan, diberikan tuntunan, dan akhirnya orang tersebut minta maaf dan dimaafkan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Inilah contoh-contoh sabaran Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah sifat tawadu, andap asor, kalau bahasanya orang pesantren, andap asor, tawadu, sangat menghormati. Yaitu dilaksanakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang melaksanakan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Madinah itu merupakan perjalanan yang sangat-sangat jauh. Perjalanan yang sangat-sangat jauh, memayakan karena harus melalui dan melintasi padang pasir, gurun pasir, dan lain sebagainya yang sangat panas saat itu. Akhirnya Rasulullah sampailah di kota Madinah. Di situ masyarakat Madinah sudah mendengarkan, sudah mendapatkan informasi bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu merupakan orang yang memiliki sifat yang lemah lembut, sifat yang sopan, sifat yang santun, dan lain sebagainya. Akhirnya masyarakat Madinah itu sangat gembira menyambut kedatangan Rasulullah SAW itu ketika Nabi Muhammad bersama kaum muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah itu, kaum Madinah yang kita kenal dengan kaum Ansor, itu menyampaikan kepada Rasulullah, Talal badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' marhaban ya nural aini marhaban jadal Husain marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairada anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nur anta iksiru wa ghori anta misbahu sudur. Itu suara itu digemakan dan dikumandangkan oleh masyarakat atau golongan kaum Ansor yang ada di kota Madinah, bahwasanya Nabi Muhammad dengan memiliki sifat yang lemah lembut itu diterima masyarakat di Madinah. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, yang saya banggai dan saya cintai, kemudian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini, pada kesempatan ini dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW, itu saya sampaikan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu memiliki keunggulan dan keutamaan bila dibandingkan dengan manusia yang lain. Keutamaan dan keunggulan Rasulullah itu yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu pandangan ke depan
matanya memandang ke depan juga bisa memandang ke belakang. Artinya apa? Ketika menghadap ke depan, Nabi Muhammad itu tahu yang ada di belakang. Jadi matanya bisa memandang ke depan dan memandang ke belakang secara bersamaan. Itu keutamaan yang pertama. Keunggulan dan keistimewaan Rasulullah yang kedua adalah kotoran Nabi Muhammad SAW itu tidak berada dan tidak tercecer di bumi ini, langsung ditelan oleh bumi. Oleh karena itu air seni atau pipisnya Rasulullah SAW itu langsung ditelan oleh bumi. Keunggulan yang ketiga adalah Nabi Muhammad itu keringatnya berbau yang sangat wangi, bahkan mengalahkan parfum-parfum yang saat itu terkenal adalah minyak kasturi. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menguap atau tidak pernah angop. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan antara Rasulullah Muhammad SAW dengan umatnya. Anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini, kita dalam rangka memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW. Satu, kita harus meneladani sunnah-sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Sifat jujur, sifat sabar, sifat pemberani, dan lain sebagainya. Yang kedua, dalam rangka meningkatkan kualitas kita, kualitas dari mahabbah kita atau cinta kita kepada Rasulullah SAW, mari kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan, semoga dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kita bisa dijadikan dan dicatat sebagai umatnya, kita bisa mendapatkan syafaatnya, pertolongannya min hadhis sa'ah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga tidak mengurangi makna, semoga tidak mengurangi hal-hal apapun, dan bisa menjadikan wawasan, menjadikan tambahnya ilmu kalian untuk mencintai kepada Rasulullah SAW, sehingga bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.